Selamat pagi saudara-saudara. Ya, saya harap semua berada dalam keadaan yang baik saat ini ya, baik lahir maupun batin. Saudara-saudara, tentunya walaupun kita mungkin di Jakarta ini baik-baik saja, tetapi kita tidak luput dari mengikuti apa yang terjadi, bencana yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Yang tentunya kalau rasa kemanusiaan kita itu masih ada, pastinya membuat kita berduka, sedih, dan juga tentunya merasa gelisah ya melihat bagaimana respons negara terhadap keadaan itu. Saya tersentuh dengan sebuah, memang hanya potongan, tapi apa yang sepotong itu membuat saya tersentuh, yaitu wawancara antara Najwa Shihab dengan Gubernur Aceh yang dipanggil Mualem itu. Di situ tidak bermaksud pencitraan, tidak bermaksud direkayasa, tetapi sang gubernur tidak dapat menahan tangisnya ketika diwawancara. Dan kenapa dia menangis, saudara-saudara, tentu ada banyak sebab, kita nggak tahu juga, saya nggak tahu ya, saya tidak bertanya, tetapi kemudian dia katakan, dia minta maaf, aduh maaf ya menangis gitu, tapi kemudian dia katakan adalah, ya pokoknya kita nggak bisa berharap pada manusia, hanya bisa berharap pada Allah saja. Saudara-saudara, di situ saya menangkap kesedihannya bukan karena sekedar menyaksikan begitu banyak korban rakyat yang dia saksikan, tapi juga kesedihan mungkin karena merasa hampir putus asa, merasa mungkin ditinggalkan sendirian, baik oleh bawahan yang malah umroh, maupun juga mungkin pimpinan yang tidak menganggap bencana sebesar itu sebagai bencana nasional karena melindungi kepentingan-kepentingan segelintir orang, termasuk mungkin mereka sendiri. Saudara-saudara, kekecewaannya itu, kesedihannya itu bukan sekedar karena capek lahir maupun batin, bukan karena kehilangan, tapi juga itu. Pokoknya udahlah, nggak bisa berharap pada manusia. Saudara-saudara pernah nggak berada dalam posisi seperti itu? Patah hati, lelah, kecewa karena ternyata manusia tidak bisa diharapkan. Tapi saudara-saudara, sama seperti perkataan dia juga, dia katakan ya kita hanya berharap pada Allah. Ketika kita dikecewakan manusia, ketika kita masih bisa berkata ya udahlah pokoknya saya berharap sama Tuhan aja. Saudara-saudara, mungkin itu masih bisa menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi kita. Tapi bagaimana kalau kita pun kecewa kepada Tuhan? Bagaimana kalau dalam kekecewaan kita terhadap manusia, dalam perasaan kita ditinggalkan sendirian, kehilangan harapan, kita kemudian bertanya, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Mengapa Engkau tidak bersegera menolong? Mengapa Engkau tidak memberi jalan keluar yang jelas? Saudara-saudara, itu tentu perasaan sakit yang jauh lebih dalam. Karena manusia memang tidak bisa diharapkan, kita sudah tahu. Tapi kalau Tuhan menjadi tanda tanya bagi kita, betapa perasaan sendirian itu akan kita tanggung. Tapi saudara, lebih berat lagi kalau kemudian kita kecewa dengan diri kita sendiri. Bagaimana kalau ini bukan karena salah orang lain, atau orang lain tidak bisa diharapkan? Bagaimana ini bukan karena Tuhan tidak peduli? Tapi bagaimana kalau ternyata saya yang salah selama ini dengan, kalau salahnya benar-benar salah, berbuat dosa, nggak apa-apa saudara-saudara, itu orang hancur tapi bertobat. Tapi bagaimana kalau salahnya dalam arti, saya selama ini terlalu jujur, selama ini saya terlalu idealis, selama ini saya terlalu mencintai kebenaran dan keadilan, tapi lihat akhirnya saya yang menanggung akibatnya. Saudara-saudara, banyak kisah seperti itu ya, orang yang bersuara membela kebenaran malah dipenjara, malah dikriminalisasi, malah dipecat dari pekerjaannya, malah kehilangan keluarganya, malah dijauhi dari orang-orang terdekatnya. Dan ini yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Dia orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang gak macem-macem. Salah ya dibilang salah, benar ya dibilang benar. Dan kalau ada yang salah, dia gak bisa memalingkan muka. Maka ketika Herodes membunuh saudaranya untuk mengawini istri saudaranya, Herodias, Yohanes mengecam. Apalagi nih kepala negara, pimpinan.
tidak baik kalau bertingkah seperti itu lalu dibiarkan saja. Tapi apa yang terjadi? Dia malah masuk dalam penjara. Dia dipenjara oleh penguasa yang lalim. Dan disinilah dalam kungkungan penjara itulah muncul banyak refleksi, keraguan-raguan. Dan salah satu yang ditanyakan adalah, dia minta kepada murid-muridnya, tolong tanyakan kepada Yesus, benarkah dia Mesias yang selama ini kuberitakan, Mesias yang kupersiapkan jalan baginya? Atau aku salah, mungkin bukan dia? Atau haruskah kami menantikan yang lain? Saudara-saudara, kenapa ketika Yohanes mungkin dizolimi oleh Herodes, mungkin dia merasa sia-sia perjuangannya menyuarakan kebenaran, malah dia dipenjara. Kenapa malah jadi Yesus yang dipertanyakan? Ya, kan Tuhan Yesus enggak melakukan apapun dalam arti secara langsung, nggak ada andil nih dalam peristiwa Herodias dan Yohanes ini. Tapi kenapa salah satu pergumulan batin Herodes adalah mempertanyakan apakah engkau Mesias yang sesungguhnya atau kami harus menantikan yang lain. Nah saudara, salah satunya karena dalam hidupnya Yohanes bukan saja memberitakan pertobatan, tapi juga memberitakan pertobatan kepada masyarakat, ya. Tapi juga mempersiapkan jalan. Dia mewartakan itu, lihatlah anak domba yang tak bercacat celah itu, yang membuka sendalnya aja aku tidak layak. Ya, itu yang menjadi pemberitaan dia. Tapi gaya Tuhan Yesus ini berbeda sekali dengan Yohanes. Saudara-saudara, bahkan Tuhan Yesus mengakui sendiri. Kalau kita baca Matius pasal 11 ayat yang ke 18 dan 19, Tuhan Yesus berkata begini, sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia, yaitu Yesus, datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi Yohanes dan Yesus itu sehati, berbicara tentang kerajaan sorga, meyakini hal yang sama, tetapi gayanya berbeda. Yohanes ini gayanya Spartan ya, dia tinggal di padang gurun, memakai jubah bulu unta, makannya juga belalang dan madu hutan. Sementara Tuhan Yesus dia duduk di pasar, ikut jamuan makan, baik kita tahu pesta kawin di Kana maupun dia diundang ke rumah Farisi, dia ada di bait Allah, dia bercakap-cakap dengan para pemuka agama, pejabat, pembesar. Makan dan minum, bergaul dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Beda. Dan mungkin ini yang membuat Yohanes kemudian bertanya-tanya di dalam seluruh pergumulan eksistensial akan panggilannya. Dia jadi bertanya, jangan-jangan dari melihat apa yang dia dengar tentang apa yang Yesus lakukan, cara hidupnya mungkin jangan-jangan dia salah. Dan saudara, kalau saudara pernah berada dalam posisi merasa salah, bukan salah berdosa ya, tapi salah selama ini, salah percaya, salah berprinsip, salah membela kebenaran ternyata, atau mungkin membela orang yang kita anggap benar tapi menjadi korban, ternyata dia adalah penipu atau penjahat gitu ya. Saudara, perasaan kehilangan diri itu sangat menyepikan ya, membuat orang merasa sendirian. Diriku sendiri aja aku gak bisa percaya, penilaianku sendiri aja tuh ternyata salah. Jangan-jangan akhirnya jadi gitu kan, jangan-jangan Tuhan yang selama ini cara aku percaya kepada Tuhan juga jangan-jangan salah. Jangan-jangan orang-orang yang selama ini menjadi temanku, sahabatku, keluargaku juga mungkin mereka semua pengkhianat, tidak bisa dipercaya. Ada krisis eksistensial, makanya itu Yohanes menanyakan tentang Mesias. Nah saudara-saudara, tapi di sini mungkin kita langsung mengatakan bahwa oh Yohanes ini apa dia kurang beriman ya. Di sini kita mau melihat saudara-saudara bahwa perjalanan iman itu memang tidak harus selalu mulus. Jadi kalau ada di antara kita yang sedang dalam krisis iman, krisis eksistensial yang demikian, jangan melihat bahwa ini karena oh saya kurang beriman. Kalau gitu saya menjauh saja. Karena dalam iman itu memang iman itu punya 3 sisi ya. Jadi kalau ini bahasa yang susahnya ya, ada yang namanya fides adorans mysterium. Iman yang terpukau pada misteri ilahi.
Iman di mana kita mengalami kebaikan, kebesaran Allah, tidak mampu kita tidak mampu kita ucapkan dengan kata-kata, tidak perlu kita ceritakan, tapi cukup kita alami akan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Tapi ada juga fides quaerens intellectum, iman yang membutuhkan penjelasan yang masuk akal, intelektual. Ya, tolong jelaskan kepada saya, kalau Tuhan itu baik, kenapa saya menderita? Kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa Tuhan tidak menolong? Tolong jelaskan kepada saya. Buat saya untuk mengerti. Sebenarnya ini juga bukan berarti kemudian, oh kamu tuh skeptis ya, nggak percaya Tuhan, kamu sombong loh, kamu meragukan Tuhan. Ini adalah bagian dari itu, iman yang perlu punya kaki intelektual ya, kaki dalam arti saya perlu paham. Tolong puaskan keingintahuan saya ya. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Tapi ada sisi yang ketiga dari iman yaitu fides quaerens participationem. Iman yang terwujud, iman yang ditemukan melalui partisipasi. Menghidupi perintah Tuhan. Makanya ketika Yohanes bergumul seperti itu, Tuhan Yesus menjawabnya nggak dalam perdebatan teologis. Iya aku benar Mesias, coba lihat kitab Yesaya ya. Coba lihat apa itu kitab Yeremia dan sebagainya. Tuhan Yesus katakan apa? Pergilah dan katakan bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Di sini Tuhan mau mengatakan bahwa kerajaan Allah yang kau beritakan itu hadir dalam diri Yesus. Dalam tindakannya, dalam apa yang dikerjakan. Kita nggak usah berdebat secara teologis, tapi Tuhan Yesus mau katakan pada Yohanes, jangan khawatir. Apa yang kamu beritakan, pertobatan, kerajaan Allah, keadilan, kebenaran, itu juga yang aku perjuangkan. Cara kita mungkin berbeda, tetapi tujuan kita, apa yang kita sampaikan, esensinya sama. Dan di sini saudara-saudara, Tuhan Yesus juga menyampaikan sebuah sudut pandang yang lain kepada Yohanes. Ya kita tahu Yohanes ketika memberitakan kabar pertobatan, hai kamu keturunan ular beludak bertobatlah, kalau enggak ini ya sudah Tuhan sudah seperti penampi ya siap-siap dibakar, keras, tajam. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa pendekatan dia adalah dengan pemulihan, dengan menjadi sahabat bagi orang yang berdosa, dengan mengembalikan harga diri, nilai diri orang-orang yang tertolak, orang-orang yang terbuang. Karya mesianik tidak dimulai dengan penghakiman, tetapi dengan pemulihan. Dan di sini tadi ketika Tuhan Yesus katakan orang buta melihat orang lumpuh berjalan, ini sebetulnya Tuhan Yesus sedang merujuk pada kitab Yesaya. Tidak dalam perdebatan teologis, dalam fides quaerens participationem tadi ya, iman yang diwujudkan, iman yang ditemukan melalui tindakan, cara hidup, perbuatan, pelayanan. Tetapi juga ini yang menggenapi apa yang kita katakan ya tadi fides quaerens intellectum, apa yang disampaikan di kitab Nabi Yesaya. Dan saudara-saudara, Nabi Yesaya menggambarkan gambaran yang sangat indah bagaimana dikatakan bukan saja orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, tetapi di awal dikatakan padang gurun bersorak-sorai, padang belantara berbunga, tempat tandus berubah menjadi sungai. Sebuah gambaran yang diberi judul oleh LAI sebagai keselamatan bagi umat Tuhan. Saudara-saudara, digambarkan bahwa keselamatan bagi umat Tuhan itu adalah pemulihan yang utuh. Bukan saja manusia pribadi lepas pribadi ya. Saya mengalami dulu saya susah, sekarang saya senang. Dulu saya miskin, sekarang saya kaya. Dulu saya sakit, sekarang saya sembuh. Bukan hanya kita pribadi lepas pribadi, tapi seluruh alam mengalami pemulihan. Dan disitulah kita bicara tentang keselamatan bagi umat Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan juga terwujud dalam keutuhan alam dan ciptaan. Padang tandus menjadi taman. Maka celakalah manusia-manusia yang membuat bumi yang subur malah menjadi tandus karena keserakahan. Dan saudara-saudara ini kalau kita bicara soal krisis ekologi, kita jangan hanya melihatnya soal bumi yang rusak. Tapi bicara soal bagaimana kita memahami iman kita, keselamatan kita. Ya, memahami dan berpartisipasi menjaga bumi itu adalah menjaga, mengerjakan keselamatan kita. Jadi kalau kita bicara soal keselamatan kita hanya hidup pribadi kita, hanya kita mati masuk sorga, itu tidak utuh. Karena keselamatan yang Tuhan bawa, yang Tuhan berikan adalah keselamatan melalui Kristus, melalui kita bagi seluruh ciptaan.
Nah, oleh karena itu ketika Yesus menjawab untuk Yohanes, kemudian Yesus berkata nih kepada murid-muridnya ya, kepada para pendengarnya. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, makna dari kata berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa, kata kecewa yang digunakan ini dalam bahasa Yunani itu skandalizo, yang artinya tersandung ya. Berbahagialah orang yang tidak jatuh dalam skandal dan menolak aku. Nah, saudara-saudara, orang kalau tersandung dalam skandal, itu kecelakaan, musibah, atau pilihan. Sebetulnya kalau kita mau jujur, itu kan pilihan. Ya, orang kalau jatuh, tersandung, itu ya karena dia memilih untuk melakukan hal-hal yang menjadi ketersandungan itu gitu ya. Kan kalau kita menjadi korban itu bukan skandal, kita korban. Tapi kalau kita tersandung ya kan artinya ya karena kita memilih di situ. Dan di sini yang menarik adalah bahwa menjadi kecewa ini seringkali membuat orang jadi tersandung. Dan ini yang seringkali di sini ya, banyak orang tuh tersandung tuh karena sebetulnya tuh kecewa. Saya udah hidup jujur selama ini ya, lurus, tapi coba lihat. Segini-gini aja hidup saya. Sementara orang-orang nih yang junior saya, teman kuliah saya yang dulu nyontek sama saya, gak tahu apa-apa, sekarang udah lebih sukses. Sementara saya segini-gini karena saya terlalu lurus, selalu jujur. Lalu tadi ya, jangan-jangan kecewa pada diri sendiri, jangan-jangan saya terlalu idealis, salah nih cara hidup kayak gini. Lalu kita mengkhianati diri kita dan kita membiarkan diri tersandung, ya udahlah. Saya melakukan aja hal-hal yang mungkin mempercepat jalur karir saya. Atau mungkin juga saudara-saudara dalam relasi gitu ya. Ini saya setia, saya udah baik tapi diperlakukan begini ya. Ini sementara ada yang kayaknya lebih perhatian, lebih ini. Hidup cuma sekali, saya mau bahagia, susah amat sih gitu ya. Saudara-saudara ini kan ketika orang tersandung ini kan sebuah pilihan yang melalui perenungan. Kalau tidak berbulan-bulan mungkin setidaknya berhari-hari lah itu direnungkan untuk dilakukan atau tidak. Dan sebenarnya dasarnya karena kecewa. Kecewa dengan katanya kalau ikut Tuhan tuh Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan. Tapi kok saya struggle terus, saya kok susah terus ya. Nah Tuhan Yesus katakan berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa. Ini ada kata tidak menjadi, dalam arti tidak dalam proses. Kita bertahan supaya tidak menjadi kecewa sehingga kita tidak tersandung. Dan karena ketika kita kecewa dan tersandung, sebetulnya kita sedang menolak Tuhan. Kita sedang menolak kebenaran Tuhan, menolak pemeliharaan Tuhan, menolak janji Tuhan bahwa sabar, Tuhan tidak tinggal diam. Percaya Tuhan akan menyediakan. Tapi kita enggak, saya enggak percaya, saya pakai cara saya sendiri. Nah tapi apakah ketika Tuhan Yesus berkata berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, ini Tuhan lagi menyindir Yohanes yang mengalami krisis iman dan krisis eksistensial. Saya pribadi melihatnya bukan Tuhan tidak sedang menyindir Yohanes. Tapi sebagai sebuah ucapan doa. Supaya Yohanes tidak menjadi kecewa dan tidak menolak Yesus. Dan di situ sebetulnya Tuhan Yesus bukannya dalam arti sombong gitu ya. Oh meragukan saya ya, semoga ya kamu gak kecewa dan menolak saya, gak begitu ya. Tapi sebuah ucapan yang tulus. Kiranya kamu tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena kemudian Yesus melanjutkan ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11 tentang siapa Yohanes. Bacaan Injil kita hari ini sebetulnya tentang siapa Yohanes. Dikatakan kamu pergi ke padang gurun tuh melihat siapa? Melihat nabi kan. Orang tuh pergi ke padang gurun saat itu, Yohanes tuh seorang guru yang terkenal ya. Banyak orang pergi ke padang gurun untuk belajar dari dia. Karena apa? Karena memang Yohanes adalah nabi, seorang nabi yang besar. Dan di sini sebetulnya Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa Yohanes itu lemah atau menolak dia. Sebaliknya Yesus memberikan pujian, sebuah testimoni tentang siapa Yohanes sebagai orang yang kuat dan yang berintegritas. Yesus memberikan penghargaan tertinggi kepada Yohanes di antara manusia. Dikatakan di antara manusia yang dilahirkan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Dan saudara-saudara dalam kronologi Alkitab,
Yohanes ini dipahami sebagai nabi terakhir dari perjanjian lama. Karena sesudah itu masuk perjanjian baru. Walaupun kisah Yohanes ada di ada di Injil yang ada di perjanjian baru. Sesudah Yohanes tidak ada lagi sosok yang kemudian dipahami sebagai nabi. Kita mengenal rasul tetapi tidak mengenal nabi. Yohanes adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama. Dan dikatakan bahwa Yohanes ini adalah siapa yang dinubuatkan oleh Maliaki, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Jadi di sini Yesus memberi kesaksian tentang siapa Yohanes, seorang yang juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Maliaki, dia yang menyiapkan jalan untuk Tuhan dan dia adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama. Dan orang yang juga hidup dengan kesetiaan yang luar biasa, tadi yang ayat 18 dan 19 gitu ya. Yesus mengecam orang-orang yang menolak Yohanes karena Yesus katakan kalian ini nih aneh maunya apa sih? Datang orang seperti Yohanes hidupnya Spartan tadi ya, sederhana, militan. Kalian bilang dia kerasukan setan. Datanglah aku anak manusia hidup di antara kalian, makan minum, dianggapnya juga sesat. Jadi sebetulnya maunya yang seperti apa? Yesus menyejajarkan dirinya dengan Yohanes Pembaptis. Tapi kemudian Yesus berkata begini kan, di antara manusia tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes. Maksudnya apa nih? Apakah maksudnya malaikat? Yang terkecil di kerajaan sorga ini maksudnya apakah malaikat lebih besar daripada Yohanes? Saudara-saudara, di sini yang menarik ada tafsiran yang mengatakan bahwa yang dalam kerajaan sorga ini bukan malaikat, tetapi manusia yang percaya kepada Allah melalui Kristus. Kita warga kerajaan sorga. Kita warga kerajaan sorga, kalau ada peringkatnya antara yang paling soleh, paling baik, paling jujur sama kita yang segitu-gitu aja imannya gitu ya, kelakuannya juga begitu-begitu aja. Tuhan Yesus katakan bahkan kalian yang begitu-begitu aja yang terkecil pun lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Apa sekeren itukah kita? Hanya karena kita menjadi pengikut Kristus kita jadi lebih keren daripada Yohanes Pembaptis yang mati dipenggal untuk memperjuangkan kebenaran? Tentu bukan berarti dalam arti untuk kita besar kepala ya, lalu merasa keren. Tetapi mau mengatakan kita ini yang hidup di masa perjanjian baru, yang menerima anugerah keselamatan di dalam dan melalui Kristus, kita ini mendapat anugerah yang jauh lebih besar daripada apa yang dialami oleh Yohanes. Kita adalah orang-orang yang hidup di masa anugerah. Ya, makanya ketika kita pada masa Advent menantikan kedatangan peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus, di sini kita juga diingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang menerima keselamatan itu. Maka yang seharusnya hidup kita mewujudkan keselamatan itu seutuh-utuhnya, bukan hanya untuk kita sendiri, bukan hanya nanti masuk sorga, tetapi dalam menjaga seluruh ciptaan. Ya kalau kita mau ngomong lagi nih soal bencana yang terjadi di tanah air kita akibat keserakahan, salah kelola. Tetapi juga kan karena kita sebagai konsumen juga apakah cara hidup kita tidak menciptakan market, tidak menciptakan demand. Saya ngomong gini bukannya untuk membela yang salah ya, tapi juga mau mengatakan kita seringkali tuh menunjuk orang lain untuk bertanggung jawab padahal kita pun juga ada perannya di situ. Maka penting untuk kita mengubah pola konsumsi kita, cara hidup kita. Bagaimana kita mencari uang, bagaimana kita membelanjakan uang kita. Kita bertanggung jawab untuk membentuk a new, more conscious market. Ya, we create the demand. Kita yang menentukan supply-nya apa karena kita yang meng-create demand. Nah, saudara-saudara, kembali kepada kita yang mungkin saat ini sedang mengalami krisis. Atau mungkin sedang mendampingi orang yang sedang mengalami krisis. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama saudara-saudara, keraguan bukan kegagalan iman. Keraguan bukan kegagalan. Yesus tidak menegur, mengecam, menyindir Yohanes. Dia menjawab dengan kasih. Beriman tidak berarti kita alergi pada pertanyaan. Dan sesungguhnya Yohanes bertanya bukan karena tidak percaya, tapi karena ia ingin diyakinkan. Kalau kita sedang ragu, kalau kita sedang berhadapan dengan orang yang ragu, pahami, ini bukan orang yang sedang menolak Tuhan, tapi orang yang sedang ingin diyakinkan. Ya, kayak kalau orang pacaran atau pak suami istri kan suka tanya, kamu sayang aku nggak sih gitu ya. Terus yang ditanya kesel ya elah, baru diajak makan masih nanya sayang apa enggak gitu ya.
itu kan bukan berarti nggak percaya, tapi kan cuma pengen denger aja gitu. Ya saudara, ketika kita sedang dalam keraguan-raguan, lihatlah bahwa kita sedang ingin diyakinkan, bukan sedang ingin meninggalkan Tuhan. Tapi yang kedua, saudara-saudara, dalam keraguan-raguan itu, dalam krisis eksistensial, krisis iman kita harus memahami bahwa cara Allah bekerja itu berbeda dari ekspektasi manusia. Yohanes mungkin mengharapkan Yesus bersikap sama seperti dia, menegur, mengecam, menuding orang-orang yang bersalah langsung. Tapi ini malah bergaul dengan para pendosa. Tapi itu cara Tuhan untuk memenangkan mereka. Karena dia datang bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyelamatkan. Kadang-kadang kita juga gitu ya, kalau kita lagi disakiti, dilukai, kita berharap Tuhan, kalau Engkau adil, hukum mereka yang zolim itu, binasakan mereka gitu. Tapi bukankah mereka itu juga anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi? Dan mungkin cara Tuhan mengubah mereka adalah dengan membuat hidup mereka jadi baik. Kok malah diberkati Tuhan orang-orang yang jahat itu gitu ya. Ya kita nggak tahu cara Tuhan bekerja, tidak bisa kita tentukan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, waktu Tuhan juga tidak bisa kita atur. Tapi yang pasti bisa kita andalkan. Kita tidak bisa mengatur waktu Tuhan, tapi kita selalu bisa mengandalkan waktu Tuhan. Sama seperti petani tadi dalam surat Yakobus ya. Bersabarlah seperti petani yang menantikan panen. Yang menantikan panen ya udah, mau gimana, gak bisa mempercepat hujan, gak bisa gali-gali, dicek dulu udah sampai mana akarnya gitu ya. Malah rusak. Tapi dalam penantian, kesabaran tanpa bersungut-sungut, ada keyakinan bahwa pada saatnya apa yang ditanam akan bisa dituai. Walaupun mungkin soal besar kecilnya, manis pahit, manis asamnya itu mungkin tidak bisa ditentukan wujudnya seperti apa, tetapi pasti waktu Tuhan tidak bisa kita atur, tapi selalu bisa kita andalkan. Dan yang keempat, saudara-saudara, adalah bagaimana kita tetap setia dalam keraguan, dalam penantian. Yohanes tidak pernah kehilangan kesetiaannya. Yohanes bertanya, Yohanes tidak pernah keluar dari penjara, tapi Yohanes tidak pernah kehilangan integritasnya. Dia tidak pernah menjadi a sell out, menukar imannya, keyakinannya, prinsipnya untuk bahkan nyawanya. Saudara-saudara, bolehlah kita mungkin sedang bergumul, tapi jangan pada saat kita galau, saat kita bingung, kita kemudian memilih untuk mengkompromikan iman kita. Tetaplah setia. Karena Tuhan itu setia sekalipun kita tidak setia. Tapi kalau kita tidak setia ada konsekuensi-konsekuensi yang akan kita tanggung. Dan ngapain sih hidup dibuat susah ya. Saudara-saudara, dan yang terakhir, lihatlah, syukurilah hal-hal kecil dalam hidup kita selagi kita di tengah masa penantian. Kadang-kadang ketika kita lagi bergumul, menanti, kita berharap tuh segera muncul jalan keluarnya. Sampai kita lupa mensyukuri pertolongan-pertolongan, kebaikan-kebaikan yang kita alami. Yang mungkin memang bukan itu yang kita harapkan, itu tidak menjawab masalah kita. Tapi itu sebetulnya cara Tuhan untuk menguatkan hati kita. Saudara-saudara, ketika ayah saya sakit dan saya harus bolak-balik ke rumah sakit gitu ya, mendampingi ayah saya, kebaikan-kebaikan yang saya alami itu datangnya dari hal-hal kecil ya, dari tukang parkir yang mungkin sadar gitu, ini tiap hari datang ke sini terus bilang, Bu, ibu tuh bisa daftar parkirnya supaya nggak usah bayar gitu. Hal-hal kecil tetapi itu menjadi kebaikan. Dan kalau kita bisa mensyukuri kebaikan Tuhan, saudara-saudara, maka Tuhan yang akan memulihkan hati kita sehingga dalam perjalanan penantian pengharapan itu tidak akan pernah sirna. Tuhan memberkati.